secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Panjik dalam menyatakan bahwa media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada ekstensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antara pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial. Media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Kepraktisan dan beragam fasilitas yang ditawarkan oleh media sosial menjadi daya tarik yang memikat orang-orang untuk terus mengungkapkannya sebagai sarana komunikasi dan berbagai informasi dengan cepat dan mudah. Namun kemudian yang ditawarkan dalam komunikasi membuat batasan interaksi sosial dan etika sosial terlihat semu atau bahkan tidak terlihat sama sekali. Nah, dalam sosialisasi ini menyampaikan bagaimana perkembangan teknologi komunikasi yang telah membawa perubahan kepada cara orang berkomunikasi. Saat ini hampir setiap orang dapat mengakses internet secara rutin, baik untuk mengirim pesan, mencari data dan informasi, membaca berita atau yang lainnya. Bukan media yang bebas untuk digunakan, namun perlu etika untuk membatasi kebebasan tersebut. Media sosial juga banyak positif dan negatifnya ya. Salah satu dampak positif dari penggunaan media sosial yaitu sebagai media penyampaian informasi yang sangat mudah menyebarkan melalui situs jaringan sosial. Hanya dalam tempo beberapa menit setelah kejadian, kita telah bisa menikmati informasi tersebut. Situs jaringan sosial yang selanjutnya, situs jaringan sosial membuat anak dan remaja yang bersahabat perhatian dengan menggunakan situs-situs web saling berkomunikasi walaupun itu jauh. Itu salah satu dampak positif dari media sosial. Yang selanjutnya yaitu mempermudah atau memperlancar media sosial untuk dapat dimanfaatkan sebagai jalan menyampaikan ajaran-ajaran Islam atau menyampaikan informasi-informasi yang sangat penting sebagai sarana mengembangkan keterampilan dan sosial. Selanjutnya juga dari dampak negatifnya banyak sekali ya, seperti ada peretasan atau penipuan melalui media sosial. Seseorang dapat meretas data pribadi orang lain dan disebarluaskan melalui internet. Hal ini juga bisa dijadikan sebagai pencurian identitas yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain ya. Terus ada juga media sosial sebagai mengganggu kesehatan mental ya. Ini juga sering terjadi. Nah, dalam sebuah penelitian mengungkapkan penggunaan media sosial untuk berkontribusi terhadap kesehatan mental yang buruk . Nah, peneliti itu dipresentasikan dalam sebuah makalah ya oleh Sujarwoto dan Adi Cirik Fierewen ya. Ini meneliti efek terutama. Terus ada juga kejenuhan sosial, harga diri dan pencari perhatian dan lain sebagainya . Bahkan media sosial ini juga menyebarkan berita hoax dan atau informasi bohong ya. Saat ini banyak sekali informasi yang tersebar secara bebas dan cepat melalui internet ya. Berita atau artikel yang ditampilkan juga dapat mengandung unsur pembohongan publik apabila
tidak mengecek atau memfilterisasi ya keaslian konten tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Pak Moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Abdul Muhlis yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Kita lanjut ya ke pemantik yang ketiga, yaitu Teh Yusi. Saya harus mengumpulkan semua anggota dalam satu waktu dan satu tempat. Sebaliknya, jika online, tak peduli jauhnya jarak dan waktu, hanya dengan mengirim teks tulisan ataupun pesan suara atau apapun itu, anggota dapat menerima informasi tersebut asalkan mereka memegang ponsel dan memiliki kuota tentunya ya. Kemudian yang kedua, sebagai media diskusi. Nah, dengan media sosial ini dapat kita manfaatkan untuk melaksanakan diskusi virtual. Dan para anggota organisasi tidak perlu melakukan tatap muka, apalagi di masa pandemik seperti sekarang yang memang hampir semua kegiatan dilakukan secara virtual gitu. Nah, media sosial ini dapat membantu kita untuk tetap melaksanakan kegiatan tanpa perlu bertatap muka. Dan kegiatan itu akan tetap terlaksana. Kemudian sebagai sarana interaksi antar anggota organisasi. Nah, interaksi melalui media jejaring sosial ini memungkinkan kita untuk saling mengenal dan akrab walaupun kita jarang bertatap muka karena terpisah jarak. Nah, seperti saat ini ya, kita mungkin belum bisa bertemu dan bertatap muka karena pandemi juga. Namun kita dapat memanfaatkan media sosial untuk saling mengenal dan mengakrabkan diri. Karena saat ini telah banyak kan aplikasi yang memang memiliki fitur pertemanan seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai pendekatan personal kepada anggota baru bagi organisasi. Nah, dalam suatu organisasi itu regenerasi adalah hal yang penting. Karena regenerasi itu diperlukan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan agar organisasi itu tetap maju dan berkembang. Nah, dalam hal ini, media sosial dapat kita manfaatkan, dapat membantu kita juga untuk berbagi informasi perihal organisasi kita, agar anggota baru itu dapat tertarik dan ikut bergabung mungkin ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditambahkan mungkin bisa nanti. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kang Ramdan. Baik, terima kasih kepada Teh Yusi yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Mungkin untuk materi yang tadi Teh Nita belum selesai. Untuk pada Teh Nita apakah sudah ada? Dikarenakan Teh Nitanya belum ada, mungkin terkendala oleh sinyal, kita langsung saja masuk ke acara yang ketiga, yaitu diskusi ya. Silakan bagi Akang Teteh sekalian yang ingin menanyakan ataupun menambahkan mengenai materi yang telah disampaikan oleh ketiga pemantik tadi, meskipun yang satu belum selesai. Untuk sesi diskusi kali ini saya buka ya teman-teman, Akang Teteh sekalian. Silakan kepada Akang Teteh sekalian jika ingin ada yang ditanyakan ataupun ditambahkan mengenai materi pada malam hari ini. Kita batasi ya, saya batasi itu kalau ada yang mau bertanya itu batasi dulu 3 pertanyaan. Terima kasih. Saya mau bertanya, Kang. Ya silakan, perkenalkan nama dulu sama dari mana asalnya. Terima kasih. Siap.
Perkenalkan, nama saya Aziz Mutakin, asalnya dari Pagelaran, Cianjur Selatan. Yang ingin saya tanyakan mungkin jadi bahan diskusi juga, kan tentunya dalam penggunaan media sosial ini ada dampak positif dan negatif. Tadi dampak positifnya juga sudah dipaparkan ya, salah satunya sebagai apa ya, pengefektif komunikasi gitu ya antar sesama anggota organisasi. Itu salah satunya. Nah, yang saya bahas kali ini adalah dampak negatifnya, bahwa memang tidak bisa dipungkiri juga kan akan selalu ada dampak negatif di sisi positif itu sendiri. Salah satunya mungkin jika menggunakan media sosial yaitu peretasan dan juga mungkin penyebaran informasi yang memang bisa merugikan organisasi itu sendiri. Jika misalkan media sosial dari organisasi itu diretas atau dihack ya gitu. Saya berbicara konteks dalam misalkan satu aplikasi gitu ya. Nah, kira-kira solusinya itu kayak gimana sih untuk mengatasi hal seperti itu? Mungkin itu aja, Kang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kang Ajis yang telah bertanya. Dan pertanyaan adalah dampak negatif sosial media untuk organisasi dan bagaimana cara mengatasi dampak negatif tersebut. Begitu ya Kang Ajis. Ya, Kang. Solusi untuk mengatasi hal tersebut. Ya, siap. Solusi. Dua pertanyaan lagi sebelum dijawab oleh pemantik. Tadi silakan pada Kang Teteh yang ingin bertanya mengenai materi pada malam hari ini. Silakan pada Kang Teteh apabila ingin bertanya. Atau kita jawab dulu pertanyaan yang barusan, ya nanti bertanya lagi supaya mengefektifkan waktu. Pertanyaannya, dampak negatif dari sosial media untuk organisasi solid apa, begitu kata Kang Ajis. Pertanyaannya pemantik dulu ya, jawab dulu oleh pemantik. Setelah itu kalau dari Akang TT ada yang mau nambahin silahkan. Oke, pada pemantik tadi mungkin dari Kang Abdul Muhlis dulu menjawab pertanyaan dari Kang Ajis tadi. Silakan Kang Abdul Muhlis. Baik ya, sedikit menjawab mungkin ya. Dalam hal peretasan ya, media sosial itu solusinya mungkin kita harus berhati-hati terlebih siapa yang memegang akun tersebut. Nah, terus bagaimana sih mengatasi atau menghindari peretasan gitu ya? Yang saya tahu gitu, ada beberapa hal gitu. Yang satu, jika tidak bisa melakukan login sama sekali gitu ya, dalam banyak kasus penggunaan akan mengetahui bahwa akunnya telah diretas karena tidak dapat masuk atau login ke dalam akun sama sekali. Nah, ini karena peretas juga mengubah kata sandi dan mendapatkan kendali penuh atas akun yang dicuri gitu. Namun pengguna masih dapat melakukan banyak hal untuk menyelamatkan media sosial atau data pribadi dengan bertindak secepat mungkin ya. Yang pertama itu coba ya menyetel uang kata sandi jika pengguna bertindak cepat atau peretas mungkin belum memiliki banyak waktu untuk melepaskan email dari akun pengguna gitu. Yang kedua, peringatan atau melaporkan sebanyak mungkin ke orang lain bahwa akun pengguna telah diretas atau dicuri orang lain gitu, demi menghindari penyalahgunaan media sosial tersebut. Terus yang ketiga, menghubungi atau hak berwajib gitu ya, menghubungi atau yang bisa kita hubungi untuk
memberitahu bahwa akun kita sudah dicuri atau diretas orang lain gitu. Terus pengguna juga dapat membuat daftar layanan terpenting itu terkait dengan akun yang diretas. Jadi ingat kembali seluruh layanan yang dimasuki dengan akun itu, pengguna juga harus mencoba untuk masuk ke layanan inti putusan tautan atau akun yang diretas. Terakhir, ubah kata sandi untuk akun terkait kalau belum diubah ya sama yang diretas, serta seluruh layanan yang menggunakan kata sandi sama seperti yang diretas gitu. Kalau belum di setel ulang oleh orang yang meretas tersebut. Nah, terus banyak juga yang bisa kita hindari gitu ya. Mungkin kalau udah diretas bisa juga dilaporkan kepada pihak berwajib gitu bahwa akun media sosial atau diretas gitu. Kalau penting itu bisa dilaporkan. Mungkin gitu dari saya. Barangkali dari teman-teman yang lain ada yang tahu atau mau menambahkan nih, mangga. Oke, terima kasih kepada Kang Abdul Mulis yang telah menjawab pertanyaan dari Kang Abdul Aziz. Tadi udah ada beberapa poin ya, dan jawabannya juga cukup memuaskan, bukan memuaskan, cukup mantap. Gimana Kang Aziz? Apakah sudah puas dengan jawaban Kang Mulis? Saya harap tidak puas ya. Oke, semoga tidak puas. Ya siap Bang, cukup bisa memberikan saya pemahaman gitu. Oke, baik. Barangkali dari ya siap mantap. Barangkali dari Teh Yusi ada tambahan untuk pertanyaan dari Kang Aziz tadi. Orang gitu. Izin sedikit menambahkan mungkin ya. Menurut saya pribadi kalau misalnya peretasan itu mungkin solusinya yang pertama jaga akun itu sebaik-baiknya. Terus yang kedua jangan asal login di sembarang elektronik mungkin ya, media elektronik. Dan yang ketiga percayakan pada orang yang ahli memegang akun tersebut gitu. Seperti itu mungkin tambahannya. Oke, baik. Terima kasih kepada Teh Yusi yang telah menambahkan jawaban dari Kang Abdul Mukhlis. Barangkali dari Akang Pires sekalian ada yang ingin menambahkan mengenai pertanyaan dari Kang Aziz, yaitu solusi dari dampak negatif sosial media terhadap organisasi. Silakan. Izin menambahkan. Ya siap, Kang Orda. Kayaan Kang Orda siap laksanakan. Lajeng. Siap, bersama admin di sini. Barusan ya izin menambahkan saja tentang peretasan ya. Mungkin dari jawaban-jawaban para pemantik yang barusan telah disampaikan, mungkin itu hanya lebih kepada mengatasi ya, bukan pencegahan atau antisipasi. Nah, kalau saya di sini akan menambahkan tentang antisipasinya sebelum terjadi. Jadi sedia kopi sebelum hujan gitu. Nah, kopi apa yang harus disediakan sebelum hujan? Jadi gini, ketika ini kan kita berbicaranya media sosial organisasi ya. Jadi bukan media sosial pribadi yang nama-namanya alay seperti itu. Ketika seperti Facebook, si gagal jangkung ataupun si gagal tampan setelah trilili gitu kan, atau senggol bacok wow toel gitu. Bukan yang seperti itu yang kita bahas untuk hari ini, tapi yang kita bahas adalah akun media sosial organisasi. Oke. Jadi gini kan, di organisasi itu ada pemegang akun ataupun admin daripada organisasi tersebut. Ataupun apa? Kalau di Indonesia sendiri kan ada bidang Kominfo dan lain sebagainya. Kan kalau di Karmapak juga sama, ada bidang Kominfo.
Nah, dari bidang-bidang tersebut, sebaik mungkin si kata sandi, email, password, dan lain sebagainya itu sebisa mungkin harus dipegang oleh anggota bidang tersebut. Bahkan walaupun satu organisasi, bidang-bidang yang lain pun jangan mengetahui email dan password daripada media-media yang ada di organisasi tersebut ya. Bahkan kalau kalian mau tahu ya, di Karmapak itu jangankan bidang yang lain, ketum, sekum, bendum sendiri pun itu tidak mengetahui passwordnya itu ya. Bukan berarti tidak percaya, tapi di sini meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan ya. Mungkin nanti ketum dengan mantannya gitu kan, saling tukar login-kannya itu adalah akun organisasi. Oh, PT kalahkan di retas nanti kumantana tak seperti itu kan, ataupun sekum juga sama, terlalu banyak mantan sekum PT di retas itu kumantan-mantan nanti kan, itu tidak elok ya kalau seperti itu. Jadi antisipasinya yang pertama tadi, sebisa mungkin email dan password itu hanya oleh admin saja dipegangnya. Dan tadi juga betul sekali yang disampaikan oleh pemantik saudari Yusi, Neng Una ya, yang tadi menyampaikan bahwa memang jangan asal login di media-media yang lain. Maksudnya itu jangan login di perangkat-perangkat yang lain. Kalau misalnya udah satu itu aja gitu kan. Kalau misalnya dipegang oleh 3 orang, ya udah di 3 perangkat itu saja. Jangan asal dipegang diloginkan oleh perangkat-perangkat yang lain. Terus itu ya yang kedua. Yang ketiga, antisipasinya adalah si email, kemudian nomor untuk meloginkan email si email yang dipakai untuk akun tersebut sebisa mungkin itu sudah terverifikasi oleh nomor handphone ya, nomor seluler. Dan nomor seluler itu harus dijaga dengan baik, dijaga, dirawat seperti anak sendiri gitu kan, seperti Malika. Jadi sampai besar pun tetap terjaga gitu si nomornya itu. Apa fungsinya? Nah, nanti ketika ada suatu kerusakan bisa kita perbaiki lagi dengan cara memverifikasi email yang telah tertautkan dengan nomor yang sudah kita tautkan seperti itu. Jadi harus dijaga si email dan nomornya itu. Jadi gampang sebenarnya kata sandi ketika sudah teretas oleh orang lain ya, kita kan punya kekuatan sendiri yaitu nomor ponselnya gitu. Itu antisipasinya. Jadi itu ya, saya ulangi lagi, yang pertama tadi antisipasinya adalah jangan asal membagikan email dan password kepada orang-orang lain ya. Kemudian yang kedua, jangan asal meloginkan kepada perangkat-perangkat lain. Dan yang ketiga, itu harus terverifikasi oleh nomor telepon, dan nomor telepon itu harus terjaga dengan baik ya, harus dirawat seperti anak sendiri gitu. Itu mungkin penambahan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan lagi kepada yang menyerahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kang Orda yang telah mendapatkan jawaban dari Kang Muhli sama Teh Yusi. Oke, untuk teman-teman yang lain, yang lain silakan, atau mau menambahkan yang dari pertanyaan dari Kang Rasta atau tanya lagi. Ya siap, silakan Kang Rasta. Ya, perkenalkan dulu ya, perkenalkan sama dari mana? Ya, nama saya Raska Diguna Mulia dari Pagelaran. Ya, apa suara sebelumnya, suara saya terdengar jelas? Terdengar. Jelas. Ya, nama saya Raska Diguna Mulia dari Pagelaran. Izin bertanya kepada para pemateri. Nah, kan ini berbicara mengenai pengaruh sosial media. Saya lebih menekankan kepada pengaruh sosial medianya tersebut, baik secara organisasi maupun secara umum. Nah, pertanyaan saya itu, bagaimana cara kita mencegah kecanduan terhadap sosial media? Karena acap kali kita itu
apa namanya teh, sering overthinking gitu ketika kita candu terhadap sosial media. Kita tidak bisa membedakan mana halusinasi dengan realita gitu. Nah, pertanyaan saya itu, bagaimana cara kita mencegah kecanduan terhadap sosial media dengan efektif gitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Raska yang telah memberikan pertanyaan untuk malam hari ini. Oke, jadi pertanyaan Kang Raska itu pengaruh sosmed. Dan bagaimana cara mencegah kecanduan terhadap sosial media? Ya, karena sering overthinking, tidak bisa membedakan mana yang halusinasi, mana yang tidak. Oke, silakan kepada pemateri atau pematik pada malam hari ini, silakan dari Kang. Dari saya isi dulu deh. Saya isi dulu, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Kang Reska mengenai cara mencegah kecanduan terhadap sosial media. Terima kasih. Silakan Teh kita. Kumahanya mungkin menurut abdi pribadi banyak niat. Jadi niat sarang istiqomah supaya main HP wae gitu nih, supaya kecanduan. Terus cari kesibukan lain, misal baca buku atau naon lah. Soalna aya nu karaos ku abi kitu nya. Pami misalnya bade ngomeh HP teh emang nuju gabut gitu nih, nuju emang kumahanya nuju nya gitu, nuju kaluman gitu sok muka HP nya, kecuali sih pami nuju penting-penting teh mah. Gitu penginten. Baik, terima kasih kepada Teh Yusi telah menjawab pertanyaan dari Kang Raska mengenai bagaimana caranya tidak mencegah terpengaruhnya orang sosial media. Oke, untuk mungkin kita akan mengetahui jawaban dari Kang Abdul Mukhlis mengenai pertanyaan dari Kang Raska. Silakan Kang Abdul Mukhlis. Sebelum yang lain menambahkan. Sedikit menjawab ya, menambahkan. Tadi itu pertanyaannya bagaimana cara mengatasi kecanduan sosial media seperti itu kan? Ya betul, Kang Mukhlis. Ada beberapa hal gitu ya yang kita harus sadari, bahwa kecanduan sosial media itu sudah meluas gitu, bahkan tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari kita gitu. Nah, yang pertama tuh fokus pada orang sekeliling gitu ya. Untuk mengatasi kecanduan sosial media, kita mulai dengan satu hal yang sederhana, misalnya fokuskan diri kita gitu ya terhadap teman atau keluarga ketika sedang menghabiskan waktu bersama. Nah, kalau kita sedang berkumpul sama teman atau keluarga, sebisa mungkin smartphone atau HP kita itu didiamkan gitu ya, karena mereka membutuhkan bukan sekedar kehadiranmu saja gitu, tetapi untuk energi positif sebagai interaksi gitu ya satu sama lain. Coba kita bayangkan seperti apa rasanya gitu borgol dengan seseorang yang asik memainkan media sosial di gadgetnya ya. Menjengkelkan kan ya gitu. Kita ngobrol sesama tapi ada orang gitu, ada teman kita yang selalu sibuk dengan sosial medianya gitu. Terus ada juga memanfaatkan gitu media sosial itu sebagai sarana untuk mencari informasi, untuk hiburan belaka, mengisi waktu-waktu senggang kita gitu. Jangan hanya memainkan sosial media seharian penuh gitu. Itu juga tidak baik gitu ya. Terus perbanyak juga sosialisasi di kehidupan nyata kita gitu. Sebenarnya memang tak ada salahnya gitu ya kita berkomunikasi via media sosial, bahkan ada hal positifnya juga gitu dari sana tuh, dari media sosial. Namun bila cara berkomunikasi tetap seperti itu gitu, tetap bermain media sosial gitu secara tidak teratur,
bakal bakal juga menimbulkan hal negatif gitu. Ketika kita berhadapan dengan seseorang gitu ya, secara langsung tak ada tembok basah memisahkan gitu ya, lawan bicara mendengarkan gitu sebisa mungkin kita memperhatikan gitu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan gitu. Baik, terima kasih kepada Kang Abdul Mulis yang telah menambahkan dan menjawab pertanyaan dari Kang Raska mengenai cara mencegah kecanduan terhadap sosial media. Oke, baik, untuk Kang Teteh sekalian, yang ini menambahkan dari jawaban dari Kang Abdul Mulis sama Teh Yusi, silakan. Untuk Oke, gimana Kang Wahid Nur Sidik? ya izin menambahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kepada saya untuk berbicara dan menambahkan kali ini mungkin izin menambahkan sedikit ya dari pertanyaan tadi Raska. Sedikit menambahkan dari pernyataan Teh Yusi sama Kang Abdul Muhlis bahwasanya betul tadi saya sangat sepakat bahwasanya untuk mengantisipasi kecanduan dari media sosial itu sendiri mungkin ya, karena memang kita ini tidak bisa dipungkiri ya, kita hidup pada zaman tersebut ya, pada zaman dimana memang media sosial merupakan segala-galanya bagi kita. Teruntuk pada tahun kali ini juga mungkin kita masih menggunakan media sosial sebagai ajang pembelajaran kita selaku insan akademisi pada waktu kali ini. Oleh karena itu, supaya kita tidak kecanduan terlalu benar-benar candu banget gitu sama yang namanya teknologi mungkin. Yang pertama, niat saya setuju sekali dengan niatkan dalam diri kita bahwasanya memanage waktu kita, atau misalkan cara kita memanage waktu itu harus bisa gitu. Karena kan caranya memanage itu mungkin datang dari sendiri ya, dari diri sendiri. Karena kan Allah juga berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum dirinya merubah gitu. Keadaan oleh dirinya sendiri. Jadi pada intinya kembali lagi kepada diri kita sendiri, niatkan di dalam hati kita, biasakan untuk memanage waktu dengan sebaik-baiknya, gitu, dengan seadil-adilnya gitulah. Cara yang kedua tadi dengan menyibukkan diri kita gitu. Jangan kita sibuk hanya pada satu objek saja gitu, kalau bisa diibaratkan objek. Jangan kepada media tersebut saja gitu. Misalkan luangkanlah pada buku ataupun apa, kan kita udah pada tahu lah kalau misalkan buku itu adalah gudangnya ilmu, dan gudangnya itu bisa terbuka dengan cara kita membaca apalah gitu supaya terbuka, atau misalkan yang lainnya supaya candu-candu tersebut, memang jika kita berbicara candu itu mungkin tidak akan hilang dengan sepenuhnya ya, tetapi memerlukan proses. Tetapi mungkin dengan dengan cara-cara yang tadi dari pertama kali niat, karena niat merupakan segala-galanya dari segala suatu perkara. Yang kedua dengan menyibukkan diri kita dengan hal yang bermanfaat gitu. Insya Allah dengan cara tersebut sedikit demi sedikit candu kita akan berkurang. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Wahid Nur Sidik yang telah menambahkan jawaban dari Teh Yusi sama Kang Abdul Muhlis. Jawabannya sungguh luar biasa sekali ya, mantap. Terima kasih kepada Kang Wahid. Silakan kepada Akang Teteh yang ingin menambahkan, kita diskusi saja ya di sini. Jadi bertanya Kang. Izin menambahkan Kang. Siap. Berarti menambahkan dulu ya, nanti untuk Teh yang mau bertanya disimpan dulu pertanyaannya. Silakan kepada Kang Orda. Punten. Siap, punten tadi teh nu bade narase sahanya gitu. Punten ya. Oke, untuk menambahkan sedikit ya yang barusan dipertanyakan oleh Kang Raksa Mulia, Masya Allah. Mudah-mudahan singgiankeun doanya eta nawi. Oke. Untuk penambahannya yang tadi sudah disampaikan oleh para pemantik juga sudah lengkap sih sebenarnya. Cuma hanya menambahkan sedikit.
Betul sih tadi poin yang utamanya itu adalah fokus kepada orang di sekeliling dan juga apa tadi teh cari kegiatan yang lain ya. Menurut saya pembahasan ini tentang kecanduan media sosial sebenarnya ini hal yang tidak elok ya ketika kita permasalahkan di ranah mahasiswa gitu kan. Karena kita sebagai insan akademis yang sudah memang betul-betul bisa berpikir kritis, ya apa sih yang harus dipermasalahkan gitu kan kalau misalnya di lingkungan mahasiswa yang benar-benar mahasiswa gitu kan, karena emang sudah bukan ranahnya lagi loh gitu kan, mahasiswa yang emang harus candu dengan media sosial, candunya dalam tanda kutip candu yang negatif gitu kan. Tapi ini sebagai pembahasan juga ya, untuk ya mungkin nantinya ketika teman-teman ada jawaban mungkin ini bisa menjadi syiar juga, pengetahuan kepada orang-orang lain dan mengingatkan ya, menjadi pengingat bagi kebanyakan orang yang lupa. Nah mungkin dari saya media sosial ini memang ya kan ibarat namalah jika gelas ya, ketika gelas itu bisa digunakan untuk apa, untuk yang positif maka akan menjadi positif, gelas digunakan yang negatif ya akan menjadi negatif. Contohnya seperti ketika gelas kita tuangkan ada dua gelas, kita yang satu tuangkan dengan secangkir madu, secawan madu yang kau berikan, namun dengan satu secawan madu, yang satu lagi dengan satu secawan racun gitu kan, dan itu akan bisa menjadi pilihan ya ketika kita akan memilihnya yang mana. Ketika misalnya madu diminum ya menjadi obat, menjadi sehat, dan ketika racun yang kita minum ya mati gitu kan. Langkah terakhirnya itu selain daripada ke rumah sakit ya ke liang lahat gitu. Nah begitupun media sosial, ketika kita gunakan dengan baik ya baik, ketika kita gunakan dengan ya buruk gitu kan. Ketika kita kecanduannya kepada kecanduan yang baik ya itu luar biasa. Misalnya kita berdakwah di media sosial, itu kan memang ranah hari ini gitu untuk dakwah di media sosial. Kenapa? Karena memang kebanyakan pemuda-pemuda zaman sekarang itu nongkrongnya bukan lagi di masjid-masjid, tapi nongkrongnya ya di media sosial. Nah, pergunakanlah hal-hal seperti itu untuk kebaikan-kebaikan seperti itu. Nah, untuk persoalan yang tadi dipertanyakan tentang antisipasi ketika kita candu terhadap media sosial, ya sudah terjawab dari kan, tentang kita harus menyibukkan diri sendiri, maksudnya menyibukkan kegiatan, kemudian fokus kepada orang sekeliling. Karena memang betul sekali ya, media sosial ini diciptakan oleh para pembuatnya itu ya untuk mendekatkan atau mempermudah komunikasi yang jaraknya jauh gitu kan. Tapi kenyataannya sampai saat ini adalah menjadikan orang yang jauh menjadi dekat dan orang yang dekat menjadi jauh gitu. Tapi bukan tujuan utamanya itu sebenarnya. Itu hanya kesalahan orang-orang yang menggunakannya, kesalahan brainware-nya gitu. Software sudah sebaik mungkin diciptakan, kemudian hardware sudah sebaik mungkin diciptakan, tetapi brainware-nya itu yang menjadi permasalahan ketika adanya kasus kecanduan terhadap media sosial ya. Jadi intinya sebaik mungkin, sepintar mungkin gitu ya kita untuk mengelola media sosial itu supaya tidak kecanduan yang negatif. Karena ketika smartphone itu diartikan sebagai ponsel yang pintar, ya penggunanya juga harus lebih smart gitu. Smartphone, ponsel yang pintar, penggunanya harus lebih smart dalam mengelola atau menggunakan smartphone tersebut, media sosial tersebut gitu kan. Jangan jangan sampai si pengguna itu malah dibodohi oleh smartphone. Justru kita yang harus lebih smart daripada smartphone tersebut gitu. Nah, kalau misalnya tadi yang dibahas itu adalah cari kegiatan lain, yang mungkin itu orang itu sudah tenggelam dalam kenikmatan media sosial rupanya ya. Kalau misalnya solusinya adalah mencari kesibukan yang lain, justru
kita itu hidup di dunia ini dengan disibukkan dengan berbagai hal. Kalau seorang pelajar kan dia sibuk dengan belajarnya. Mahasiswa dia sibuk dengan studinya, dengan organisasinya. Begitupun ya warga masyarakat biasa itu kan sibuk dengan pekerjaannya. Kemudian ibu-ibu rumah tangga juga sibuk dengan pekerjaan rumah tangganya. Ya jadi apa yang dipermasalahkan dalam hal ini gitu. Yang dipermasalahkan itu adalah ketika kesibukan-kesibukan utamanya itu malah terbengkalai terhadap kesibukan-kesibukan media sosial yang ente wajib-wajib teuing gitu. Tong boroning wajib sunah gente kan gitu. Nah, tapi untuk memproduktifkan, mengedukatifkan media sosial tersebut ya itu mah kembali lagi kepada pribadinya bagaimana supaya memang betul-betul media sosial tersebut tidak menjadi kecanduan hal yang negatif. Mungkin itu masih saya berbicara secara keseluruhannya ya, belum berbicara kepada teknisnya. Kalau misalnya teknisnya yaitu dikembalikan kepada masing-masing saja. Itu sih yang dapat disampaikan oleh saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada yang mempersilahkan. Terima kasih. Nah, sudah hadir ini penggiat media sosial di Kabupaten Cianjur, ada Kang Ahmed Chow. Luar biasa ini. Kita ambil ilmu-ilmunya dari beliau. Luar biasa sekali ini, insya Allah. Ya baik, terima kasih kepada Kang Orda yang telah menambahkan jawaban-jawaban dari pematik tadi. Sungguh luar biasa ya. Jawabannya begitu panjang lebar dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Silakan pada Kang CP yang ingin menambahkan lagi atau kepada Kang Ahmed Chow apabila ingin menambahkan mengenai pertanyaan dari Kang Rika tadi pada hal hari ini. Ya, boleh nih Kang Ahmed. Ini kita berdiskusi ya. Teman-teman, ini ada Kang Ahmed. Ya, kenging ilmu di Kang Ahmed dia mumpung judulnya sesuai sarang Kang Ahmed nih tentang ini nih tadi ada pertanyaan Kang Ahmed tentang bagaimana kita ketika sudah kecanduan media sosial tersebut bagaimana antisipasinya, bagaimana cara menanggulanginya, dan terus ketika kita ketika kita tidak menjadi pecandu media sosial yang negatif, nah bagaimana nih cara menyediakan kopi sebelum hujan, nah, seperti itu Kang Ahmed. Yang ilmu Kang Ahmed. Atur nuhun Mang Hilal lajeng heula sakedap abdi beresan heula tulisan sakantenan ngupingkeun raoseun. Mangga sakedap heula. Mangga. Nulis heula sakedap. Insyaallah luar biasa lancar Kang Ahmed. Mohon diantos mungkin. Mangga Pak moderator. Baik. Silakan pada Kang Tete yang mau menambahkan atau mau yang ingin bertanya sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Kang Ahmed nanti di akhir. Silakan pada Kang Tete ataupun tadi yang bertanya Teh Siti. Ya, silakan. Ya, siap. Terima kasih Kang. Perkenalkan nama sama. Oh iya siap. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Jamila, saya dari Tangerang. Ingin bertanya kepada pemateri. Nah, mengenai pengaruh media sosial itu kan ada banyak, bukan banyak ya, ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Semakin canggih teknologi zaman sekarang nih, seiring dengan semakin meningkatnya akses internet media sosial, menjadi salah satu aplikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat. Tidak terkecuali oleh anak-anak dan remaja nih. Nah, di sini saya mau bertanya mengenai dampak negatif yang maksudnya itu dampak negatif
yang digunakan media sosial oleh anak-anak. Anak-anak zaman sekarang nih sudah mungkin dari anak-anak zaman sekarang yang usianya tuh masih kecil gitu ya udah bermain sosial media. Itu kan bukan dampak positifnya juga, bahkan itu dampak buruknya juga ada gitu. Nah, di sini mau bertanyanya tuh bagaimana sih cara mengatasi dampak negatif penggunaan media sosial terhadap anak-anak gitu, Kang? Mungkin hanya itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Siti Nur Jamilah yang telah bertanya. Mungkin pertanyaannya seperti ini ya. Bagaimana cara mengatasi penggunaan sosial media dan dampak negatifnya yang melibatkan pada anak-anak begitu. Ya. Jadi dampak negatif sosial media terhadap anak-anak ataupun belia ya. Itu. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum ke yang lain kita ingin tahu dulu dari jawaban dari pemantik tadi. Untuk yang pertama silakan kepada Kang Abdul Muhlis untuk menjawab pertanyaan dari Teh Siti Nurjamilah mengenai dampak negatif media sosial bagi anak-anak. Terima kasih. Baik, sedikit menjawab ya dari pertanyaan Teh Siti ya. Dampak negatif dan cara mengatasi pengaruh media sosial terhadap anak-anak ya. Jaring sosmed pada saat awal ini ya, mungkin sudah mempengaruhi bahkan sudah menjaring gitu ya kepada anak-anak. Dan beberapa efek negatif juga bisa kita lihat ya oleh kecanduan media sosial, terutama terhadap anak-anak. Yang pertama tuh dampak negatif gangguan tidur gitu. Nah, mungkin bukan orang dewasa saja ya, anak-anak juga terjaring oleh media sosial gitu. Terus ada juga rasa lelah atau sulit berkonsentrasi gitu ya, kurangnya jam tidur gitu, bahkan tidur yang tidak berkualitas jelas-jelas juga mengganggu kesehatan gitu. Dan banyak juga pengaruh terhadap pembelajarannya di sekolah gitu untuk anak-anak. Dan cara yang mengatasinya yang pertama ya dari saya pribadi gitu, jauhkan dari anak-anak atau media sosial itu, atau batasi gitu media sosial terhadap anak-anak, terutama oleh kalangan orang tua gitu. Terus batasi juga waktu untuk bermain game gitu. Dan ini juga harus menjadi perhatian gitu, terutama orang-orang yang di sekelilingnya gitu, untuk tidak bermain game mulu gitu anaknya. Jadi harus ada pengawasan langsung dari orang tua maupun dari orang-orang yang di sekelilingnya gitu. Mungkin itu yang bisa saya tambah. Mungkin dari teman-teman dari pemateri Teh Yusi mungkin ada menambahkan lagi. Baik, terima kasih kepada Kang Abdul Muhlis yang telah menjawab pertanyaan dari Teh Siti Nurjamilah mengenai dampak negatif sosial media untuk anak-anak ya. Itu banyak sekali dampak negatifnya yang salah satunya adalah kurangnya rasa sosial terhadap masyarakat. Silakan pada Teh Yusi untuk menambahkan jawaban dari Teh Siti Nurjamilah mengenai dampak negatif pengaruh sosial media terhadap anak-anak. Sebelum ke yang lain.
Izin sedikit menambahkan mungkin ya. Untuk dampak negatifnya mungkin kalau kalau misalkan keseringan main HP tuh jadi anak-anak tuh kurang bersosialisasi dengan teman-temannya gitu. Jadi kurang bermain dengan anak-anak yang lain, padahal kan masa anak-anak tuh memang menyenangkan gitu. Terkadang kan emang anak zaman sekarang tuh kumahanya teterangan anu namina sonda, anu namina instruktur teterangan da emang keseharian lagi hampir di naonnya, hampir diisi ku main HP gitu. Terus untuk solusinya mungkin sama seperti tadi yang dijelaskan oleh Kang Muhlis ya, harus dalam pengawasan orang tua dan waktunya itu dibatasi dalam penggunaannya agar tidak semakin kecanduan mungkin ya. Seperti itu mungkin tambahannya. Baik, terima kasih kepada Teh Yusi Yuspita yang telah menambahkan jawaban dari Kang Muhlis. Barangkali dari Akang Teteh yang lain yang ingin menambahkan jawaban mengenai pertanyaan dari Teh Siti Nurjamilah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saudara Rehat sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mangga Kang Ahmed, mangga lajang. Menuju kilang sehat itu saudara. Aduh, itu. Kita rada lawan yang suantana oge di. Mohon Kang Ahmed suantana ke kadangu. Cuman ngupingkeun ka kuping pertarasan terakhir nembe teh dampak negatif cuman saya mah curhat teh ngobrolnya udah jarang aktif sama Facebooknya tara pernah dibuka tara pernah aktif media sosial, paling Instagram itu juga dituntut oleh ya kebutuhan lah gitu, memang kebutuhan pekerjaan, jadi ya terpaksa gitu itu mah. Sebetulnya mah saya juga menghindari karena memang tidak bisa dipungkiri banyak dampak negatif terhadap keseringan atau kecanduan bermedia sosial gitu. Apalagi tiap hari kudu ngoprek HP gitu. Tapi kan kalau untuk saya pribadi saat ini itu jadi kebutuhan, jadi susah. Karena memang pekerjaan mungkin di bidang itu harus menggunakan handphone, harus menggunakan internet, komputer dan lain sebagainya yang berbasis internet gitu. Ya jadi gimana lagi, susah untuk menghindarinya, cuman paling solusinya ya dikurangin gitu, dikurangin aja. Cuman kalau pertama berbicara data, memang warga negara Indonesia hampir 99,1% menurut riset Human Social itu memang semuanya menggunakan media sosial, menggunakan mobile smartphone gitu ya. Jadi itu tidak bisa dipungkiri karena memang sekarang mungkin udah masuk era zamannya zaman modern lah gitu. Bisa dibilang harus memang sudah jadi kebutuhan gitu. Kalau internet, handphone kayak gitu. Itu untuk data. Kalau untuk tadi pertanyaan teh dampak. Kalau untuk dampak sebetulnya mah pengalaman saya pribadi itu banyak. Ya diantaranya beberapa diantaranya, pertama ini mah pengalaman pribadi ya. Pertama, dampak negatif dari bermedia sosial itu selalu merasa kurang. Jujur, ketika kita udah kecanduan
mengikuti media sosial gitu, bermedia sosial akan cenderung merasa kurang ketika kita menjauhi atau mengurangi media sosial, merasa kurang informasi, merasa kurang bersosialisasi dengan masyarakat. Banyaklah ada rasa-rasa dalam kehidupan itu, pola-pola itu seperti kita, kalau bahasa UIN itu mengkultuskan atau mentuhankan HP gitu, elektronik. Jadi ya sulit gitu. Itu dampak pertama. Dampak kedua mungkin pengalaman saya, kalau bahasa kerennya mah apa ya? FOMO. Fear of missing out. Jadi kumanya merasa kita teh ngerasa ketinggalan zaman gitu. Ada rasa takut ketinggalan popularitas, viral. Jadi kita teh harus mengikuti tren, dipaksa untuk itu gitu. Nah, dampak buruk nanti seperti itu gitu. Jadi kadang batur tiktokan kurang kok ente gitu. Nah, kadang kita juga itu juga bagian daripada, kalau menurut saya pribadi itu juga bagian daripada dampak negatif ya. Karena memang kalau memang kita tidak mampu, kenapa harus dipaksakan gitu. Karena ya jujur untuk sebagian survei saya di Cianjur Selatan, khususnya wilayah Cidaun sama Sindang Barang, masih banyak anak-anak sekolah tanpa handphone gitu. Ketika sekolah online mereka kesulitan gitu. Nah, itu nggak bisa dipaksakan. Ketika kita harus punya TikTok misalkan, kudu kirim tugas lewat email, kirim tugas lewat WhatsApp misalkan, susah gitu. Itu bagian daripada dampak negatif. Nah, untuk selanjutnya dampak negatifnya itu yaitu memicu kecemasan terhadap diri pribadi gitu. Ini untuk hampurannya banyak nelpon. Kecemasan atau perasaan gelisah ini biasanya muncul karena memang yang tadi disebutkan di forum juga, gelisah gitu, perasaan gelisah, susah tidur, susah, kurangnya konsentrasi. Nah, dan itu sering saya alamin gitu ketika sudah kecanduan bermedia sosial. Halo, kalau mulai ke kumaha. Mana nyawa bebek kanu pergi pantau dari ngeresep meuli biasa. Biasa ada gangguan. Lajang Kang. Pasti dari teman-teman, sebagian teman-teman juga pernah merasakan susah tidur, ada rasa cemas ketika, pokoknya mah biasanya hampir 90% orang-orang menggunakan media sosial yang dampak negatifnya lebih banyak itu adalah orang yang kesepian. Ini jujurnya lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya, karena tidak bisa dipungkiri itu udah pernah saya alamin gitu. Terus lagi memang ada dampak positifnya,
cuman lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya ketika orang tersebut merasa dirinya itu kesepian. Nah, makanya hati-hati. Sini ada Kang Hilal, siapa lagi, Teh Yusi, Abdul, semuanya jangan merasa kesepian ya. Ada Kang Hilal lah, insya Allah mual kesepian. Siap, selalu ada. Jadi sebetulnya tidak saya tidak melarang menggunakan smartphone gitu, menggunakan media sosial baik WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya karena memang udah jadi kebutuhan. Cuman kalau untuk usia 20 ke atas mah sebaiknya hal positifnya lebih banyak daripada hal negatifnya gitu. Karena kita mah saya mengutip bahasa guru saya bahwa kita itu bukan orang baik, cuman hanya merasa kita itu bukan orang baik, cuman kita sebaik-baiknya, sebisa-bisanya berbuat baik setiap hari karena kita bukan orang baik gitu. Nah, dari situ saya bisa belajar bahwa hal apapun maupun bermedia sosial, bersosialisasi dengan masyarakat langsung gitu, itu harus yang dampaknya lebih banyak baiknya daripada buruknya gitu. Jadi sebetulnya mah tidak bisa dilarang ketika orang harus berhenti bermedia sosial, harus berhentinya buka-buka YouTube lah, buka WhatsApp lah, karena memang itu udah ada yang menganggap bagian daripada silaturahmi juga di WhatsApp misalkan, di Instagram atau di Facebook. Itu kan WhatsApp misalkan video call atau chattingan, itu kan bagian daripada silaturahmi ya. Kalau sebagian orang menganggapnya, makanya susah juga ketika dilarang. Cuman kalau mau mengurangin, kalau dirinya merasa bahwasannya dampak negatifnya lebih banyak, dikurangin gitu. Saya tidak melarang, cuman dan saya nggak tahu dari beberapa orang gitu, dari beberapa orang yang hadir di forum malam ini, tidak tahu bahwasannya ketika kita menggunakan smartphone ini, ketika kita bermedia sosial itu banyak negatifnya atau banyak positifnya, yang tahu hanya diri pribadi. Nah, kita introspeksi diri aja, ketika memang banyak negatifnya kita kurangin gitu bermedia sosialnya. Ya salah satunya tadi kata Kang Hilal, kata siapa tadi, disibukkan dengan kegiatan lain gitu. Nah, takutnya karena apa ya, karena kita keseringan atau kecanduan bermedia sosial, takutnya kesananya, apalagi orang yang benar-benar kesepian gitu ya, jauh-jauhnya atau mentok-mentoknya nanti depresi, terus lagi mempengaruhi kualitas tidur. Karena bagi saya pribadinya, bagi pekerja gitu, orang-orang yang maksudnya ranahnya udah masuk ranah pekerjaan gitu, udah kerja, itu tidur itu harus benar-benar jadi bahan pertimbangan gitu, harus jadi bahan pokok lah gitu. Harus bisa memanage waktu tidur itu kapan, karena memang ya kita juga dituntut untuk realistis sekarang mah, tidak lagi idealis. Ya karena memang fasenya seperti itu. Nanti juga teman-teman akan masuk pada fase seperti itu gitu mungkin. Bukan mungkin lagi, tapi bakal gitu. Cuman tinggal nunggu waktu aja. Sekarang mah silakan berjihad dengan menuntut ilmunya, berjihad dengan cara kalian dan jalan kalian, fase kalian menuntut ilmu, mencari ilmu. Silahkan pergunakan idealis kalian, silahkan pergunakan
kritik sosial kalian dengan keilmuan kalian di masyarakat, karena memang waktunya gitu. Nanti setelah masuk fase realistis, nanti bakalan ngalamin sendirilah gitu. Susah, karena bagi sayanya pengguna media sosial atau ya pengguna smartphone itu, ini mah pemikiran saya pribadinya itu ada 3 tipe. Kalau mau dicatat silakan catat, karena mungkin orang lain nggak tahu sih. Cuman ini mah cuman pemikiran saya. Pertama, orang yang sifatnya pesimis. Orang yang sifatnya pesimis kebanyakan kalau menggunakan media sosial itu benar-benar condong terhadap pengaruh-pengaruh negatif. Mohon maaf ya. Kayak misalkan tontonannya situs-situs X misalkan. Terus lagi itu yang orang-orang yang sifatnya pesimis. Kalau orang-orang yang kedua, ada orang-orang yang cenderung memang mempunyai sifat optimis. Nah, sifat optimis ini biasanya setiap orang punya sebetulnya sifat-sifat tersebut. Cuman lebih cenderung kepada kayak gitu, kagok sakedeung. Karena cenah kagok sakedeung. Kela gitu kan ya lah gitu. Mana sih lu mana ngomong kela sakedeung. Cek seharusnya kayak gitu lah. Lo. Yang kedua tadi orang yang mempunyai sifat optimis. Biasanya sifat optimis ini dimiliki oleh orang-orang yang memang di bidang pencari ilmu gitu. Maksudnya di jalan jihad kayak kalian gitu, mau itu di pesantren, kuliahan, sekolah formal, non formal, semuanya biasanya mempunyai sifat-sifat yang optimis gitu. Apalagi ketika sebetulnya di ranah realistis juga ada sih sebagian orang. Ketika saya kemarin main ke dinas tenaga kerja, mereka orang-orang yang mau nyari kerja gitu, yang optimis bahwasannya ketika masa pandemi sulit untuk mencari kerja, bahkan ada sebagian yang dulunya pernah di PHK, mereka tetap optimis gitu. Saya seneng gitu ketika mereka demo menyuarakan bahwasannya website di Cianjur itu sangat buruk gitu kualitas website, karena memang kemarin ketika daftar online banyak yang gagal. Daftar online susah, websitenya susah diakses gitu. Nah makanya kemarin aturan bupati ya silahkan gitu, yang penting daftar offline, yang penting tetap protokol kesehatan dijaga. Makanya kemarin yang nyari kerja saya lihat di kantor pos gitu, di dinas ketenaga kerjaan, banyak orang-orang yang memang optimis gitu cari kerja, karena memang mungkin udah masuk fase mereka harus realistis gitu, sulit gitu. Nah intinya sebetulnya mah di dalam hal penggunaan smartphone, penggunaan bermedia sosial itu kembali kepada pribadi masing-masing. Kecuali yang tadi ditanyakan dampak negatif kalau untuk anak kecil nih kayak gimana nih? Sebetulnya mah banyak cara ya, apalagi kalian lah yang kuliah gitu tahu bagaimana mengantisipasi anak kecil, karena anak kecil mah sebetulnya mah kumaha ya, saya tidak berpengalaman dalam memanage anak kecil, cuman anak kecil mah gampang, mungkin kalau yang gampang mah diarahkan. Cuman ada juga nu bandel gitu, jika saya keletikna saya bandel eta ge ecek gitu, cek si mama jeung cek si bapa bandel cenah ya, memang meureun sampai ayeuna ge bandel keneh gitu. Kalau untuk
anak kecil mah dampaknya ya tetap si supporting system siapa sih yang ada di sekeliling dia gitu. Mau lingkungannya, orang tuanya, sahabatnya, temennya gitu. Itu mempengaruhi gitu. Karena kalau tidak ada supporting system untuk anak kita, adik-adik kecil kita, anak kecil gitu, ya kembali lagi gitu, ngomeh HP deui, nonton YouTube, Instagraman, TikTokan, udah ayeuna mah kan gitu. Nah, saya nama bagaimana memperbanyak supporting system sebetulnya mah kalau untuk anak kecil ya. Jadi support di sekelilingnya itu siapa gitu. Jangan tidak hanya orang tua saja gitu. Orang tua emang pokok utama orang tua. Cuman banyak faktor-faktor lain lah gitu seperti lingkungan juga, karena ketika anak-anak tersebut dikenalkan dengan lingkungan ya pasti bermedia sosialnya juga dikurangin gitu. Main di sekolah PAUD misalkan, main di pesantren, di TK gitu, anak-anak itu sebetulnya mah terus pulang merenan bermain jeung siapa, jeung tetanggana, jeung ayah ibuna, sama kakakna, sama adikna. Jadi bagaimana orang yang bisa menyupport di sekelilingnya gitu. Kalau untuk anak-anak kecil mah itu aja sih solusinya mah. Ya mungkin kurang lebihnya mah silakan moderator bisa ditanyain lagi. Hatur nuhun pisan. Tur nuhun pisan Ahmed karena wejanganna luar biasa, mantap. Mangga Pak Moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Ahmed yang telah memberikan bisa dikatakan wejangan ya untuk kita semua. Baik teman-teman semua, Akang Geteh, satu lagi pertanyaan ya, silakan yang ingin bertanya karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:30. Satu lagi pertanyaan, apabila ada yang mau bertanya silakan sebelum ditutup. Ini aja nih, itu yang nanya tadi ke Siti Nur Jamilah, poinnya udah kedapat belum kira-kira? Saya kan tadi dari Kang Ahmed emang banyak ya jawabannya, jadi mencakup seluruh jawaban. Nah kalau misalnya dari pertanyaan Siti Nur Jamilah bagaimana tuh? Ya, siap-siap. Makasih Kak. Paham. Sudah dapat kok poin-poinnya dirangkum. Iya, mantap. Nanti bagi-bagi rangkumannya ya. Sekian nilainya A dari dosen. Oke, siap. Terima kasih Kak. Moderator izin menambahkan sedikit saja. Ya silakan Kang Orda. Siap. Maaf ya, ini saya pakai akun Karmapak. Mungkin tadi kalau misalnya memang terlalu panjang lebar dari Kang Ahmed, saya ingin menambahkan dari pertanyaan Siti Nur Jamilah terkait bagaimana anak-anak ya ketika kecanduan. Nah mungkin itu sebelumnya bisa kita antisipasi, apalagi nanti kita akan menyongsong kepada kehidupan yang lebih realistis atau kehidupan yang lebih nyata, dan kita dituntut untuk ketika nanti kita bukan kita ya, karena kita lah mempunyai jodoh gitu, kemudian punya anak, dan itu menjadi tantangan besar kita. Karena kenapa? Kalau misalnya hadis daripada kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuwahidani aw yunasirani aw yumajisani, itu makna islamisasi dan agama-agama yang lain itu kan hanya maknanya itu pada zaman dahulu. Karena kenapa? Karena ya belum ada media sosial. Nah untuk di zaman sekarang itu maknanya itu sudah melebar gitu kan. Kenapa melebar? Ya karena banyak faktor-faktor yang menjadi tantangan orang tua ya, ketika kullu mauludin yuladu al fitrah, setiap yang dilahirkan itu terlahir dalam fitrah,
Terus kemudian orang tuanya, wa bawahu yuwahidani au yunasironi au yumajisani, ya orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani dan Majusi dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya stuck dalam hal agama saja, dalam hal kefitrahannya saja, tetapi dalam hal ya adab, kemudian ya terkait yang sekarang memang realitanya seperti ini kan, memang ketika suatu hadis atau firman ketika diturunkan oleh Allah dan kemudian diucapkan oleh Rasul, itu berlaku yaitu sesuai dengan zaman gitu kan, tidak mesti harus mengikuti zaman yang dulu ketika Rasul, karena memang berbeda dengan kita. Makanya kita sebagai nanti calon orang tua harus paham terlebih dahulu alurnya itu harus bagaimana tentang mendidik seorang anak, terutama kita ini nih saya berbicara fokus kepada tema ya, enggak kemana-mana. Jadi ketika fabawahu yuwahidani au yunasironi au yumajisani au tukang tarokni au tukang baragajolni au tukang perkosaninya, itu pun ya cuma orang tua gitu kan. Nah ketika sekarang direalitakan seperti ini dengan maraknya media sosial, maka salah satu makna daripada hadis tersebut harus disandingkan kepada makna pendidikan atau pemahaman lah bukan pendidikan ya, pemahaman terhadap penggunaan media sosial, karena memang ini peran penting daripada orang tua terlebih dahulu sebelum kepada lingkungan dan ranah pendidikannya gitu. Jadi permasalahan yang tadi dari tes itu Nurjamilah, ketika banyak anak-anak yang sudah tercandu, yaitu berarti permasalahan utamanya itu ada di orang tua sebelumnya ya, sebelum kepada lingkungan dan pendidikan gitu. Jadi sekuat mungkin, sepintar mungkin kita sebagai nantinya akan menjadi calon orang tua ya harus paham ya tentang alur-alur yang seperti ini. Itu kan karena memang anak-anak sekarang mah dengan zaman dulu kan beda. Ketika kita zaman dulu pernah mengalami ya, ataupun ada yang tidak apa-apa di sini, ataupun ada yang mengalami juga ketika bermain terlalu sore kemudian disusul oleh orang tua sambil bawa sabun nyere atau pengebuk gitu ya, balik sih teh ngador hayo seperti gitu, teman kumaha ya bahasa-bahasa itu kan seperti itu. Ketika kita terlalu lama bermain itu suka disusul, suka marahi. Tapi zaman sekarang itu berbeda, justru memarahinya itu gara-gara untuk ulim, gara-gara ya ngomong HP wae, terus terlalu bermedia sosial. Jadi tidak ada hal-hal sosial yang realistis gitu kan, kegiatan-kegiatan sosial yang realistis. Sehingga dibalik kayak nama kolot teh kalau nyarekan tidak ulin lain ngelarang untuk bermain gitu. Nah jadi untuk menghadapi zaman yang akan datang tentunya dengan berbagai dinamika-dinamika yang nyata nantinya ya, kita harus mempersiapkan pasti mungkin kalau ada sebagian orang yang pernah ngalamin ya semoga cepat bisa hijrah kembali gitu, karena memang saya pernah ngalamin hal ini, keterjabakan seseorang dalam keramaian di dalam media sosial itu yang paling berbahaya menurut saya ya ini gitu, penyebabnya bagi diri dia semakin jauh dari Tuhan. Nah cina make bisa, karena memang setelah saya baca-baca gitu, setelah saya baca-baca di buku, di jurnal gitu, ternyata memang teori-teori itu banyak yang menyebutkan seperti itu gitu. Jadi kita kadang yang sederhananya malah pohon sholat, lupa ibadah mahdoh ibadah muamalah gitu, bersilaturahmi jeung jelema kan istilah nama itu bagian daripada ibadah gitu kan, silaturahmi dengan kakak, dengan adik, jeung dulur, jeung keluarga, jeung temen gitu, itu kan bagian daripada ibadah. Itu fase itu pernah saya alamin gitu, saya pernah ngalamin pernah ngerasa anu namana silaturahmi, pernah ngerasa anu namana
keenakan ibadah itu seperti apa gitu. Nah ini untuk teman-teman apalagi yang mayoritas di UIN gitu, jangan sampai mengalami hal ini karena fase ini kalau kita udah masuk ke fase benar-benar fase terpuruk paling bawah gitu. Kalau dari teman-teman yang angkatannya yang pernah ngalamin angkatan saya mungkin tahulah gimana jalan cerita perjuangan saya ketika di Bandung sampai sekarang bisa sampai saat ini gitu. Karena saya ngalaman seperti teman-teman gitu, untuk ujug-ujug umur teh ujug-ujug sakia gitu. Saya ngalaman fase-fase umur 20, 23, 24 gitu, mengalami perjuangan tuh masa-masa terpuruk gitu. Masa-masa paling bawah tuh merasa bahwa diri tuh nukia merenan jadi sampah masyarakat teh gitu. Fase itu tuh pernah saya alamin gitu. Kalau dari teman-teman ada yang mengalami, pokoknya terakhir yang saya alamin tuh angkatan siapa ya, waktu saya terakhir ngasih materi simulasi aksi tuh angkatan Ketum PI. Saya terakhir di Bandung tuh angkatan Kang Hilal masih ayahnya. Masih aya pan harita sok ngopi bareng sareng Abdi. Oh nya. Saya hilap deh. Kang Hilal masih ada. Pokoknya saya perjuangan di Bandung 7 tahun sampai dari 2013 sampai 2019. Alhamdulillah di 2019 saya di drop out ku kampus. Alhamdulillah saya tidak diakui oleh Universitas Islam Negeri Bandung sebagai mahasiswa lulusan dari situ. Ya, mungkin jalannya seperti itu. Terus lagi kalau memang ada yang tahu teman-teman perjuangan ketika saya pulang, itu perjuangannya benar-benar ngerasa terpuruk. Nah, di saat itu penggunaan media sosial harus benar-benar, kalau bahasa Kang Solihin mah harus benar-benar cakap lah gitu. Jadi meminimalisir bahwasannya hal-hal positif itu dialihkan kepada media sosial. Jadi bukan kita bermedia sosial tuh jadi tanda tanya apakah ini dampaknya negatif atau positif, tapi harus berpikirnya positif dulu. Ketika kita berpikir positif, ambil kepada media sosial, nah insya Allah hari tenaga positif ya gitu. Jadi ya sampai sekarang dari perjuangan itu saya bisa belajar. Ketika ini dibilang curhatnya silahkan, cuman jangan sampai teman-teman alamin gitu. Di Bandung ketika saya perjuangan 7 tahun, saya ngerasakan kumaha sih rasana jauh jeung Gusti Allah teh gitu. Jauh jeung Tuhan itu karena memang dampak bermedia sosial gitu. Saya juga dulu pernah aktif di Kominfo bareng Kang Solihin, sampai bisa ke mana ya, keluar lah. Alhamdulillah gara-gara Kang Solihin lah gitu saya gitu ngalupakeun bisa naik pesawat teh karena naik pesawat teh bisa karena cuman dampaknya banyak gitu, hal-hal yang negatifnya. Saya ditinggalkan nikah misalkan, terus saya di DO ku kampus, terus saya di poho kanu namana ibadah gitu. Nah itu jangan sampai hal tersebut dialamin sama teman-teman, karena memang pekerjaan tidak derajatnya tidak lebih baik daripada ibadah untuk nanti merena nabung di akhirat. Ya mungkin seperti itu. Nah karena memang dulu kan kalau namanya Kominfo mah ngaranna ge Kominfo kudu aktif di media sosial, kudu aktif di Facebook, Instagram, internet gitu, hubungan aja HP yang internet ya gitu ya wayahna gitu. Ya saking asikna bermedia sosialnya akhirnya lupa gitu segala-galana. Bahkan kalau teman-teman terpercaya mah gitu,
tanya-tanyalah sama senior-senior lain. Kang Hamid perjuangannya sih gak kumaha. Kang Hamid pernah yang merasakan ketika ibadah nusa bener teh yang namanya toleransi itu seperti apa, hadir ketika toleransi itu hadir ketika ada perbedaan gitu. Saya ngalamin baca Quran tuh gigiran anu baca Injil gitu. Itu hal-hal anu seperti itu mungkin kalau untuk orang-orang di kampung mah tidak bisa diterimanya. Cuman untuk perjuangan di Bandung gitu. Saya ngalamin baca Injil itu juga kumaha gitu. Ibadah di gereja itu juga kumaha yang ngalamin gitu. Karena jujur saya meskipun dari Fakultas Hukum, saya tuh pernah punya teman hijige di Fakultas Hukum. Kebanyakan teman-teman saya, senior-senior saya, adik-adik saya kebanyakan dari Fakultas Usuluddin semua gitu. Dosen-dosen semua saya kenal di Usuluddin karena memang tempat saya belajar di situ. Guru-guru saya dari tasawuf, dari filsafat, mungkin dari sini ada yang dari jurusan tasawuf sama filsafat maupun perbandingan agama. Beliau adalah guru-guru saya gitu. Beliau adalah teman-teman saya, adik-adik saya, kakak-kakak saya. Saya bisa diterima di Usuluddin gitu. Bukan sebagai mahasiswa tapi emangnya juga siga kuliah gitu. Pengen kuliah bukan sebagai mahasiswa karena memang jurusan saya kan Fakultas Hukum. Saya dulu di hukum pidana. Saya tuh pernah kuliah gitu. Karena emang entah merasa itu pembenaran atau emang kebenaran atau kesalahan, saya juga nggak tahu waktu saat itu gitunya. Cuman mungkin karena memang ngerasa bahwasannya orang-orang tasawuf yang ngajina lebih enakeun, terus lagi mereka cara bersilaturahmina erek di sosial media, erek di kehidupan realita seperti ini gitu nya enak gitu, bisa diterima gitu. Ketika ngaji saat ini sampai hari ini gitu, ketika ngaji lewat media sosial, alhamdulillah masih nyambung gitu, masih enakeun, silaturahmi masih jalan gitu. Nah itu mungkin dampak positifnya sampai saat ini bisa saya pelajarinya. Saya jujur bisa hijrah seperti ini gitu, bisa lamun cekit zaman now nama bisa move on dari keterpurukan tuh gara-gara orang-orang tasawuf gitu. Guru-guru saya almarhum Buya Kamba, terus lagi kalau ada yang anak filsafat ketua jurusan Bu Neng Hana, itu bagian daripada guru saya juga. Terus lagi Pak Cucu, banyak lah di tasawuf gitu. Kang Opang mungkin tahu, saya ketika ada pelajaran Opang semester berapa, Kang Opang itu semester 2 gitu, saya ikut kuliah jeung Kang Opang, padahal Kang Opang jauh gitu jeung saya gitu. Dan itu orang lain tidak membatasi, tidak melarang karena memang kampus mungkin tempatnya, tapi khusus untuk dosen-dosen yang tertentu gitu. Sampai saat ini gitu dampaknya ketika itu bisa bermedia sosial dengan baik. Bagaimana cara memilah misalkan berita hoax, berita yang negatif, ini berita positif atau negatif gitu kan. Nah itu bisa dikaji ulang sampai hari ini pekerjaan saya di situ. Ya alhamdulillah saya bisa memperpanjang kehidupan lah kalau realistis nama, bisa berjuang kembali gitu. Mungkin nanti ke depannya Kang Hilal ya bisa silaturahmi lagi. Terus jenjang selanjutnya untuk saya pribadi mungkin bisa memasuki fase berumah tangga misalkan. Ya, doa naweh ti sadayana. Amin, mudah-mudahan sing enak yang gerang ya. Ya, mungkin seperti itu pengalaman. Jadi jangan sampai, untuk catatan teman-teman tambahan, saya tidak bermaksud menggurui, cuman bercerita dari pengalaman saya pribadi. Jangan sampai memasuki fase berbahaya tersebut, karena kalau udah
bermedia sosial, kalau udah main smartphone, gadget gitunya. Aduh, jangan sampai lupa Tuhan teh, bener bahaya. Dampaknya bener-bener lain negatif deh, sama wah cilaka asli gitu. Karena itu mah pengalaman saya gitunya. Entong sampai dialami teh kunyaah gitu. Bukan berarti saya lebih hebat dari kalian gitu. Maksudnya entong sampai saya bilang entong sampai ke alaman teh bisina gitu bisi teu kaawakan, bisi teu mampu untuk move on, atau Allah tidak memberikan waktu panjang untuk kita berhijrah. Nah, itu yang ditakutkan gitu. Saya yakin teman-teman lebih hebat daripada saya karena memang kuliahnya mungkin semoga lancar. Yang belum lulus, yang udah lulus mungkin manfaat ilmunya, manfaat gelarnya, manfaat untuk semua kalangan di masyarakat dimanapun kalian berada gitu. Ya mungkin seperti itu karena memang bagi pengembara, bagi saya agama adalah rumah untuk para pengembara. Selamat mencari ilmu, semoga istiqomah dengan ilmu-ilmu agamanya, ilmu-ilmu dari agamanya. Yang baik memang datangnya dari Tuhan, mungkin yang jelek mah, yang buruk-buruk mah datangnya dari saya pribadi. Hatur nuhun tos tiasa ngariung lihat rekan-rekan progres aktif gitu, saya seneng karena memang dari dulu tidak pernah ada zaman saya tak aya jiga kieu gitu. Hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Ahmed. Kang Ahmed luar biasa. Sedikit punten Pak moderatornya nambihan salit ya, Kang Oka, anggota-anggota baru Karmapak yang belum tahu ya, yang belum tahu ini Kang Ahmed Rusmana. Ini beliau itu salah satu senior Karmapak ya, yang sudah terjun di media sosialnya ya, pegiat media sosial yang luar biasa sekali, sudah sukses di media sosialnya. Beliau luar biasa sekali ya, dari pengalaman dan perjuangannya patut kita cerminkan lah bagaimana ini nyambung ya dengan tema ya. Beliau ini sangat luar biasa sekali menjadi pegiat media sosial yang luar biasa lah khususnya di Kabupaten Cianjur ini. Itu ya bagi teman-teman yang belum tahu nih. Oke, enggak Pak moderator. Puntennya di Kintun di Payun saya aya ieu lah kudu biasa hari aya kejadian kieu maning. Alah bingung nih ti Payun nya puntennya. Saraya salam sing sararehat. Amin amin. Assalamualaikum. Tur nuhun Ahmed. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Kang Ahmed yang telah memberikan nasihat ya, memberikan wejangan untuk kita semua. Mudah-mudahan beliau sehat selalu dan kita semua juga sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk Akang teteh sekalian, dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 10 kurang 9 menit ya, sudah malam. Untuk itu kita akhiri saja untuk diskusi malam hari ini dari bidang nalar intelektual. Sebelum itu saya akan simpulkan dulu untuk diskusi kali ini, yaitu tentang pengaruh media sosial terhadap organisasi ya. Betul sekali, media sosial ini sangat berpengaruh sekali pada zaman sekarang. Banyak sekali dampak-dampaknya, terutama dampak positifnya. Itu salah satunya adalah bisa melakukan interaksi sosial ya. Dan penggunaan media sosial juga memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, baik teman, keluarga, yang tidak memungkinkan dilakukan secara back to back karena faktor jarak yang sangat jauh. Oke, teman-teman sekalian dan Akang Geteh, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi pada malam hari ini. Saya Muhammad Syahrul Ramdan sebagai moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karabak saling baik. Terima kasih kepada Akang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bangun. Atur nuhun ka para pemantiknya.
Mantap, manteng mantik atuh eta. Abdi ngange akun Cahyadi punten geus sadayana duh. Ya. Atur nuhun sadayana. Yo. Di Parayun ya. Saya Mangilal nuhun Mangilal. Yo, bisa mi. Terus sadayana mangga. Foto, mendingan nanti dipoto. Terus tadi dipotong tuh. Tadi pas diabadikan Teh Uci. Ayo atuh jeung Teh Uci atuh on cam atuh sayang. Aing, On aing cam atuh. Teh Uci on cam ih. Iya, barejaan aja garek arulin gitu. Mun ngabejaan aing mah langsung OTW. Lain lah legenya tak arulin teh aduh. Asa minang ka kapena barudak teh. Ayo poya-poya. Hayang budak hungkul imam ngekolotan. Yes ya. Si Aji kalau kenaro. Paham ya tak aduh. Mendingan kieu enan siapa?